Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi baru aja saya cobain ROM Nusantara Project yang updatean terbaru guys. Dan kelihatannya berbeda ya dari wallpapernya. Sudah update. Dan di versi yang terbaru ini juga sudah ada yang versi include gaps, ada yang tanpa gaps ya. Jadi buat kalian di versi sebelumnya kalian bisa update pakai versi yang include gaps. Ataupun kalian pindah ROM pakai aja yang include gaps, biar nggak perlu flash gaps lagi ya. Dan di ROM ini juga lumayan, ada beberapa penambahan fitur-fiturnya, dan di kamera juga masih oke. Dan selebihnya nanti kalian bisa lihat di video ini guys. Oke, sebelum kita lanjut video ini kita akan intro dulu guys. Let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with Savior's home. Oke guys, jadi di sini saya akan cobain ROM Nusantara Project yang terbaru ya, Android 11 dan di versi 2.5 guys. Dan saya perhatikan di ROM Nusantara Project nih sudah ada file include gaps dan tanpa gaps juga ya. Jadi sudah ada yang versinya include gaps, jadi nggak perlu repot flash gaps lagi. Dan saya juga tertarik karena itu salah satunya. Dan juga saya lihat dari ROM Corvus ini Android 11 kan. Di sini di bagian kameranya sudah ada stabilitas gambar di videonya. Jadi saya pengen coba cek juga sekalian lihat di Nusantara Project ini apakah sama. Karena di versi sebelumnya itu dia masih belum ya. Dan untuk di settingan masih sama sih. Ini juga belum lengkap settingan untuk di ROM Corvus. Dan kalau bisa dibilang layarnya lebih sensitif yang versi Android 10 ya guys. Jadi Corvus Android 10 sama Android 11 ini lebih licin yang Android 10. Bukan berarti ini jelek, bukan ya. Kalau masalah licin layar, sensitif layar bisa diakalin, mungkin ganti kernel ataupun modul Magis juga bisa. Dan untuk yang Nusantara Project saya nggak tahu karena belum cobain ya untuk updatean yang terbaru. Ntar ini kita cobain di video ini. Oke, dan ini kan sudah saya liatin sedikit ya untuk ROM Corvus. Jadi kita akan tes pindah Nusantara Project dari ROM Corvus ini guys. Jadi tadi saya pas download ROM Nusantara Project nih filenya jadi jar ya. Jadi saya harus rename dulu. Begitu saya rename, saya tes ekstrak biar tes error atau enggak, karena sering banget ada yang komentar juga dari kemarin, dari dah lama sih, bukan kemarin aja, dari dulu. Kadang ada aja yang suka korup ya, begitu kalian sudah masuk TWRP, web system, web data, tiba-tiba pas flash ROM filenya error ya, sering banget kejadian. Jadi buat kalian yang mau flash ROM, mau update ataupun yang mau ganti ROM, dicek dulu ya biar kalian gak usah panik. Jadi kalian ekstrak dulu, kalau sukses ya bolehlah kita langsung masuk TWRP, dan kita masuk TWRP-nya via Magis guys. Saya via Magis biar hemat ROM, boleh kita masuk via Magis. Oke guys, dan di sini saya pakai TWRP dari Pit Black Recovery Project ya. Jadi untuk TWRP saya saranin kalian pakai TWRP yang sama. Kalau pakai TWRP yang lain ya terserah, saya cuma disaranin aja guys. Dan di sini saya pakai Pit Black yang terbaru 300, updatean yang terbaru lah ya. Dan sebelum kita flash, saya pengen cari filenya dulu. Kita cek tadi mana dia filenya, sudah saya download. Dan ini dia Nusantara 2.511 gaps ya. Jadi kayaknya ini masih versi beta ya mungkin. Belum ada tulisan stabil, dan memang nggak ada sih tulisan stabil yang Nusantara Project. Cuma nantilah kita lihat. Dan kita wipe dulu sebelum kita mulai apapun ya. Wipe cache, data, choose-nya nggak perlu lah. Yang perlu untuk ganti ROM yang ini Dalvik, cache, sistem, vendor. Data vendor ini sebenarnya opsional. Tanpa vendor juga bisa ya, tanpa vendor ini. Tapi kalau kalian mau checklist juga nggak masalah, oke? Oke, dan begitu selesai kita cari file Nusantara Project dan kita langsung swipe. Oke, prosesnya lagi jalan untuk proses installnya nih guys. Jadi begitu kalian install ROM-nya ini, kalian tunggu aja karena file size-nya lumayan gede ya. Saya perhatikan yang include gaps ini 1,3 GB kurang lebih. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Di Corvus juga sama, file size-nya besar. Cuma sayangnya walaupun file size besar belum ada customisasi ya. Cuma kalau Nusantara Project nggak tahu, nanti kita lihat aja setelah reboot. Oke. Dan kita tungguin aja sebentar sampai masuk ya, sampai selesai.
Oke guys, jadi di sini sudah kelar untuk install ROM-nya ya. Oke, dan kita di sini reboot sistem begitu selesai. Kita langsung reboot sistem. Oke guys, dan ini dia home screen dari Nusantara Project ya. Jadi untuk Nusantara Project buat animasinya yang di AOSP sama aja ya, sama di Android 10 juga gini. Dan di sini sudah sukses, kita tungguin masuk sampai home screen. Dan buat kalian yang mau ambil buat animasinya, nanti saya cantumin di deskripsi juga ya, untuk buat animasinya doang kalau kalian butuh guys. Oke guys, jadi di sini sudah masuk buat animasi home screen-nya belum ya, ini registrasi awal dan di sini bahasa Indonesia ada dan kita skip di sini ya. Jadi buat kalian yang nanyain akun Mi di ROM AOSP itu nggak ada minta akun Mi ya, kecuali ROM UI guys. Oke, skip di sini. Oke guys, jadi ini dia home screen-nya. Jadi sekilas kelihatan kayak bukan Nusantara Project ya guys, karena ini sedikit berbeda dari wallpaper-nya. Dan aplikasi bawaannya juga lumayan banyak ya. Kita lihat dari kamera dulu guys. Oke, kamera kita bentar ya. Kameranya di sini stabilitas gambarnya nggak ada bagian video guys, padahal sudah masuk video. Oke, di bagian video nggak ada ya stabilitas gambarnya. Jadi kalian bisa bandingin ya, Corvus sama Nusantara di sini belum ada stabilitas gambarnya. Bukan berarti kameranya jelek, bukan guys, cuma stabilitas gambarnya nggak ada, bukan kameranya yang jelek ya. Oke, nggak apa-apa, kita lihat yang lain juga. Dan di sini ada musik, perekam layar juga ada. Perekam layarnya mirip-mirip lah sama ROM di versi-versi sebelumnya. Ada Gmail, YouTube ya, langsung ada Gmail YouTube-nya juga. Play Store sudah memang Maps, kontak, kalkulator ya kayak gitu ya untuk standar aplikasi. Dan di status barnya kita lihat juga, kita masukin, nggak bisa, dia harus ditarik ini guys. FPS info juga ada ya. Oke, dia ke samping ya. Jadi kalau beda sama Corvus, kalau Corvus dibanyakin toggle di status barnya, icon di sini, jadi dia ke bawah. Kalau ini ke sampingnya agak sedikit berbeda sih, nggak masalah. Oke, jadi ke samping kalau dia lebih nih. FPS info juga ada kalau kalian butuh ya sih, kalau butuh. Dan kita lihat di tentang ponsel versi Android, dan ini dia guys, masih beta ya, 2.5 beta 5 versi Android 11. Dan kita lihat kernelnya pakai kernel extended yang terbaru sih harusnya nih, mantap. Layarnya lumayan licin ya, tapi nggak selicin yang Android 10 nya. Kalau Android 10 tuh sensitif, kalau yang ini kurang juga. Cuma bukan berarti jelek ya, bukan berarti jelek guys, tinggal kalian tambahin sendiri sih modul-modul untuk layar sensitif ya, kayak gitu guys. Oke, dan kita lihat opsi developer, free memory 1,2 GB, ini masih awal tapi ya, belum berarti bagus. Sini 1 GB. Di gestur, ini dia gesturnya, cuma kita offin, yang nggak perlu, saya males pakai gini-gini. Ini juga saya offin aja lah sekalian. Navigasi tombol kita pakai ini. Untuk gesturnya kayak gini ya settingannya. Lumayan banyak guys settingan gesturnya. Tapi kita biarin aja lah standar, saya nggak suka kalau berubah-ubah, biarin aja. Dan kita lihat lagi di keamanan. Di sini ada face unlock, cuma app locknya nggak ada ya. Cuma kalau di Android Corvus tuh kayaknya ada nggak ya, lupa saya, ada kayaknya. Di sini ada smart lock, face unlock ya, face unlocknya sudah ada, mantap. Di lokasi kita belum tes, kayaknya bisa lah, di Corvus kan sudah bisa. Suara saya matikan yang nggak perlu. Di baterai next kita review, dan ini tampilan double tapnya kita cek. Belum diaktifin double tap to sleep di status bar ya. Nusantara Wings, Nusantara Wings, ada Nusantara Patch, FPS info, Linux, Michael, ini double tap. Nah ini dia screenshot double tap. Oke, bisa double tap to sleep-nya, double tap to wake-nya juga bisa. Agak sedikit berbeda ya untuk animasinya, ikonnya maksudnya guys. Lock screen, ini settingannya kita lihat masih standar ya.
icon manajernya oke, belum penuh berarti ya, belum penuh. Oh, di sini ternyata sudah ya. Di bagian quick settingnya service icon. Oke. Header image sudah ada. Jadi perbedaannya di sini sudah ada header image dan gambarnya juga lumayan lengkap, guys. Oke, kayak gitu. Sudah ada header image, cuma masih ngebug ya ternyata header image-nya. Oke, nggak masalah karena ini masih awal ya. Jadi saya offin aja header image-nya. Dan di sini navigasi ya kayak gini ya, navigasi, gestur, button. Oke guys, jadi kayak gitu doang review singkatnya, dan saya akan coba flash magis kalian ya. Saya akan flash magis di sini di versi yang ini, kita coba flash magis. Oke, kayak gitu doang review singkatnya. Buat kalian yang suka video ini jangan lupa like, share, dan subscribe guys. See you. Oke, di sini advance restartnya agak sedikit berbeda ya, dan kita flash magisnya via recovery. Oke guys, jadi sekalian saya liatin lah untuk flash magisnya ya. Jadi buat kalian yang mau flash magis tinggal mudah aja masuk TWRP. Dan biasanya saya kalau kasih masuk home screen dulu ya, setelah masuk home screen baru saya flash magisnya. Dan di sini saya pakai magis 21.0 dan langsung ya kita install. Kayak gitu doang. Jadi setelah install magis bisa langsung reboot sistem. Dan untuk booting awalnya memang agak lama sedikit ya, cuma nggak masalah, kalian sabar aja, tunggu bentar, kita tungguin sampai kelar dan langsung reboot sistem guys. Jadi kayak gitu doang ya untuk cara install magis. Dan buat kalian yang sudah tahu, kalian bisa skip aja video ini guys. Oke, see you guys.